Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Haryadon Saputra. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan rencana pembelajaran ataupun RPP guna memenuhi UAS tugas dari pelajaran apresiasi seni sastra SD. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang masuk pada pagi hari ini. Ignatius Andi, Roberto, Jordan. Baik, sepertinya masuk semua pada pagi hari ini. Bagaimana keadaannya anak-anak? Baik, sehat semua ya. Udah pada sarapan belum? Sarapannya pasti mama yang masak. Ya, jadi ibu merupakan sosok yang sangat penting dalam kita semua, karena ibu sangat sayang pada kita semua. Biasanya menyiapkan makanan, habis itu mencuci pakaian dan lain-lainnya. Jadi kita harus sebagai anak harus menghormati kedua orang tua, tidak hanya ibu tapi bapak. Ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Jadi kasih sayang ibu sepanjang masa, tidak ada habis-habisnya. Kaitannya pada pembelajaran pada hari ini adalah kasih ibu sepanjang masa, yaitu bagaimana rasa kasih sayang kepada seorang ibu kepada anaknya, seperti pada cerita Sang Kuryang. Namun pada cerita Sang Kuryang, bagaimana seorang ibu kasih sayang kepada anaknya, namun anaknya durhaka. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang Bapak akan pembelajaran pada pagi hari ini tidak jauh dari cerita, yaitu cerita fiksi. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh mengenai cerita fiksi itu apa, Bapak akan memutarkan sebuah video mengenai tentang cerita ini. Bapak berharap agar anak-anak sekalian dapat memperhatikan video tersebut. Perhatikan dengan jelas video tersebut. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai seorang anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai seorang anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata sang raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekatkan dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai berlai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan.
Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warni permata kalung putri. Kini danau itu terkenal dengan nama Baik, Telaga terima kasih. Warna. Tadi yang sama-sama kita saksikan merupakan salah satu contoh sebuah karya sastra fiksi, yaitu sebuah cerita mengenai asal mula Telaga Warna. Bapak berharap anak-anak sekalian tadi memperhatikan video yang telah Bapak putar tadi, karena di sini Bapak akan mengadakan kuis bagi barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak mengenai video tadi. Bapak akan memberikan sebuah roti, yaitu bagi siapa yang bisa menjawabnya Bapak akan memberikan roti. Ini dapat Bapak berikan agar anak-anak sekalian termotivasi pada pembelajaran pada hari ini. Tentunya anak-anak sekalian sudah memperhatikan video tadi. Semoga anak-anak sekalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agar mendapatkan 4 buah roti ini. Terima kasih. Bapak langsung saja mulai kuis mengenai cerita fiksi berjudul Asal Mula Telaga Warna ini. Oke, dipersiapkan dulu. Tata cara permainannya ialah Bapak nanti memberikan sebuah pertanyaan. Barang siapa yang tahu jawabannya silahkan mengangkat tangannya dengan cepat. Dan siapa yang paling cepat Bapak akan tunjuk dan silahkan dijawab. Pertanyaan pertama, berada di mana kerajaan dalam cerita tadi? Silahkan, Christian. Jawa Barat. Oh, bagus. Silahkan, Christian. Baik. Terima kasih, Christian. Jawabannya sangat benar sekali. Jadi cerita tadi merupakan cerita berasal dari Jawa Barat, yaitu pada bait pertama itu dahulu kala di Jawa Barat. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa watak raja dan permaisuri dalam cerita di atas? Silakan. Silakan, Kristensen. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya, namun kurang lengkap. Baik, terima kasih Kristensen telah menjawab. Benar sekali yang dikatakan oleh Kristensen, yaitu watak dari raja dan juga permaisuri yaitu baik hati, kemudian sabar. Namun Kristensen tidak menjawab sabar, jadi hanya baik hati, dan tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa watak dari sang putri? Silahkan, Putri. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat benar sekali. Pak berikan. Benar sekali jawaban dari Putri. Jadi watak dari seorang putri ini yaitu anak durhaka. Kemudian Bapak akan menjelaskan mengenai fiksi, yaitu seni karya fiksi. Apakah anak-anak sekalian di sini ada yang mengerti apa itu karya sastra fiksi? Mungkin Jordan? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Jordan atas jawabannya. Jadi Bapak di sini ingin menambahkan jawaban dari Jordan, sudah bagus. Jadi cerita fiksi adalah cerita, perhatikan ya Jordan. Ya, baik. Jadi gini Jordan, cerita fiksi adalah cerita ataupun rekaan dalam karya sastra. Cerita fiksi ini juga ialah pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan ataupun rekayasa ataupun rekaan. Contohnya dari karya seni sastra ini merupakan yang pertama adalah Sang Kuryang, itu merupakan salah satu seni karya sastra fiksi. Kemudian Danau Toba, kemudian Legenda Rawa Pening, dan juga dan lain-lain. Nah, jadi itu ya pengertian dari seni karya sastra fiksi ini. Kemudian cerita fiksi ini dapat dibedakan menjadi dua. Jadi cerita fiksi dapat dibedakan menjadi dua ini Jordan. Yang pertama adalah karya sastra Melayu Jordan. Jadi karya sastra Melayu ini sastra yang dibedakan menjadi yang pertama adalah mite, kemudian jenaka, kemudian fable, dan juga legenda. Kemudian Jordan yang kedua adalah karya sastra fiksi baru, yaitu contohnya seperti cerpen, kemudian novel, kemudian prasa, dan juga fiksi mini. Kemudian
unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra fiksi ini, yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu apa saja yang komponen yang terdapat dalam unsur intrinsik dari karya sastra fiksi ini. Yang pertama adalah tema, kemudian alur, kemudian tokoh, setelah itu latar, kemudian konflik, sudut pandang, percakapan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri dari fiksi ini. Adapun ciri-ciri dari karya sastra fiksi ini, yang pertama adalah fiksi bersifat rekaan ataupun imajinasi dari pengarang. Kemudian yang kedua adalah dalam cerita fiksi terdapat kebenaran yang relatif ataupun tidak mutlak. Kemudian yang ketiga adalah karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Kemudian yang keempat, ciri-ciri cerita fiksi ini umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan penikmatnya, bukan logika. Kemudian yang kelima adalah terdapat pesan moral atau amanat tertentu dalam karya fiksi ini tersebut. Kemudian itu merupakan ciri-ciri cerita fiksi. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini merupakan adalah cerita fiksi adalah cerita rekaan dalam karya sastra. Cerita fiksi juga ialah pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan ataupun rekaan. Kemudian cerita asal mula Telaga Warna ini juga tergolong ke dalam sastra fiksi karena memenuhi beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu fiksi bersifat rekaan. Kemudian dalam cerita fiksi ini terdapat kebenaran yang relatif ataupun tidak mutlak. Kemudian karya fiksi ini tidak memiliki sistematika yang baku. Kemudian umumnya karya fiksi ini menyasar emosi atau perasaan penikmatnya, bukan logika. Kemudian yang terakhir adalah terdapat pesan moral ataupun amanat tertentu dalam karya fiksi. Nah, itu merupakan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas. Tugas ini akan Bapak berikan. Kemudian pertemuan berikutnya Bapak akan meminta kalian mengumpulkan. Adapun tugasnya yang pertama adalah siswa mencari sebuah cerita sastra fisik yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak sekalian ataupun siswa-siswa sekalian di sini silahkan mencari sebuah cerita sastra fiksi yang ada di Indonesia. Kemudian siswa ataupun anak-anak sekalian mencari amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Tentunya anak-anak sekalian di sini paham mengenai apa itu amanat. Baik, jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh dalam suatu cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah siswa mengerjakan tugas dalam bentuk video dan membacakannya amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi setelah kalian mendapatkan sebuah cerita, kemudian kalian analisis dan kalian cari apa amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kalian rekam dalam bentuk sebuah video amanat apa yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Bapak minta kumpulkan pertemuan berikutnya mengenai tugas pada hari ini. Kumpulkan dalam bentuk video, kirimkan ke dalam grup WA. Jika adik-adik sekalian tidak bisa meminta tolong kepada orang tuanya. Jadi Bapak harap kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Setelah itu Bapak berharap kalian dapat mengerti apa itu cerita fiksi. Baik, terima kasih kesempatan pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat bertemu pada kesempatan lainnya, yaitu pertemuan minggu depan. Terima kasih.